Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang listrik statis. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang potensial listrik. Sekarang kita akan mempelajari tentang hewan yang mengandung listrik. Anak-anak, Bu Wiwi berharap pagi hari ini anak-anak sehat semuanya sehingga dapat mengikuti PJJ dengan lancar. Anak-anak, ada beberapa materi sedikit yang saya sampaikan hari ini. Kemudian nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan untuk soal ulangan harian tentang listrik statis. Kita lihat apabila ada dua buah benda yang bermuatan listrik seperti pada gambar, kemudian saling didekatkan. Yang penting anak-anak perhatikan, yang pertama adalah yang memiliki proton lebih banyak itu memiliki beda potensial yang lebih tinggi. Yang kedua, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sebaliknya, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Pada prinsipnya anak-anak yang bisa mengalir adalah elektron. Tapi dulu sebelum diketemukan bahwa yang bisa mengalir elektron, orang menganggap bahwa arus listrik itu mengalir, yang bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ternyata arus listrik itu ada kalau ada aliran elektron. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat. Pada gambar A itu ada muatan A dan B. Muatan A positif 2, muatan B negatif 2. Nah, maka nanti elektron akan mengalir dari B ke A. Tetapi kalau arus listrik berarti mengalir dari A ke B. Itu kalau muatannya jelas yang satu positif, yang satu negatif. Tapi kalau kita melihat pada yang B, itu yang benda A itu 2 positif, benda B 4 positif. Berarti yang potensialnya tinggi adalah B. Sehingga kita tahu bahwa B itu memiliki proton lebih banyak, berarti potensialnya lebih tinggi. Berarti arus mengalir dari B ke A. Sedangkan elektron mengalir dari A ke B. Demikian juga untuk yang C, anak-anak, semuanya negatif. Tetapi negatifnya B itu ada 8, berarti lebih banyak. Kalau demikian, maka nanti elektron akan mengalir dari B ke A. Tetapi arus listrik dari A ke B. Berarti yang potensialnya lebih tinggi adalah benda A. Kita lanjutkan yang D. Sedangkan yang D bagaimana? Yang D negatif 2 semuanya, benda A dan B. Berarti tidak ada aliran elektron. Karena potensialnya atau beda potensialnya sama. Jadi arus listrik itu mengalir kalau ada beda potensial. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat benda A dan B dihubungkan. Berarti anak-anak sudah bisa menjawab sekarang ya. Aliran elektronnya berarti dari mana ke mana anak-anak? Betul, dari B ke A.
Benda mana yang potensialnya lebih tinggi? Benda A lebih tinggi dari B. Berapa muatan akhir kedua benda? Nah, sekarang anak-anak bisa lihat. Sekarang ada tambahan satu pertanyaan. Jadi, karena elektron itu mengalir, berarti elektron dari B kan jumlahnya 4. Berarti nanti elektron akan mengalir dari B ke A. Apabila sudah 2 elektron yang mengalir ke A, berarti nanti di B tinggal 2. Sedangkan di A, karena mendapat 2 aliran elektron, berarti di A sekarang akan menjadi netral. Apakah masih terjadi aliran elektron? Masih, karena benda B masih punya 2 muatan negatif dan benda A sekarang netral. Maka elektron dari B nanti akan pindah ke A yang satunya tetap di B. Berarti sekarang muatan di A menjadi negatif 1, muatan di B menjadi negatif 1. Jadi kalau sudah sama muatannya, maka aliran elektron akan berhenti. Berarti untuk jawaban pertanyaan nomor 3, berapa muatan akhir kedua benda? Negatif 1. Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada 2 benda C dan D. Anak-anak sudah bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Nah, kalau ada netral itu bukan berarti tidak punya proton dan neutron. Maaf, tidak punya proton dan elektron. Punya, cuma jumlahnya sama. Jadi tidak kita lukiskan di sini. Nah, berarti kalau anak-anak kesulitan, loh itu enggak ada yang negatif, berarti elektronnya kemana? Anak-anak bisa jawab dulu yang nomor 2. Dari keterangan tadi bahwa yang potensialnya tinggi, yang protonnya lebih banyak. Berarti nomor 2 jawabannya adalah C. Benda mana yang potensialnya lebih tinggi? Benda C. Berarti aliran elektronnya tinggal kebalikannya. Berarti elektron mengalir dari D ke C. Berapa muatan akhir kedua benda? Berarti elektron dari D ada yang pindah ke C. Berapa yang pindah? 1. Kalau sudah 1 yang pindah, maka nanti C mendapat 1 elektron, maka tinggal 1 proton yang tidak berpasangan. Berarti C muatannya positif 1. Yang D karena tadi kehilangan 1 elektron, maka ada muatan positif 1. Jadi muatan akhir kedua benda adalah positif 1. Kalau sudah seperti itu, muatannya sudah sama, berarti sudah tidak terjadi aliran elektron. Berarti sudah tidak ada arus karena potensialnya sudah sama besar. Kita lanjutkan anak-anak yang ketiga. Ada benda E dan F. Nah, kalau ini mudah anak-anak ya. Kemana aliran elektronnya? Betul, dari F ke E. Benda mana yang potensialnya lebih tinggi? Betul, berarti benda E. Berapa muatan akhir kedua benda? Elektronnya mengalir dari F ke E, berarti 2 yang mengalir, berarti muatannya sekarang negatif 2. Sekarang kita lanjutkan. Aliran elektronnya dari mana ke mana? Oke, dari H ke G. Mana yang potensialnya lebih tinggi? Betul, benda G. Berapa muatan akhir kedua benda? Nah, H
ke G 2 elektron. Berarti tinggal 4 positif ya di G. Masih ada aliran elektron lagi karena potensialnya belum sama, muatannya dua benda belum sama. Elektron di H pindah lagi. Itu tadi sudah elektronnya 2 pindah dari plus 6 menjadi plus 4. Kemudian ada 2 elektron lagi sehingga G-nya menjadi positif 2. H yang ditinggalkan 2 elektron lagi berarti hanya jadi positif 2. Atau begini anak-anak, lebih mudahnya kalau menghitung berapa muatan akhir kedua benda, jumlah kemudian dibagi 2. Kalau jumlah berarti kan plus 6 dengan min 2, berarti plus 4 ya anak-anak ya. Plus 4 berarti dibagi 2, berarti plus 2. Jadi muatan akhir kedua benda adalah positif 2. Mudah ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu, anak-anak semoga bisa mengerjakan. Nah, seperti ini lanjutannya. Sekarang sudah tahu, tadi sudah diberitahu Bu Wiwi cara mengerjakan yang mudah. Kalau aliran elektron sudah bisa. Berarti elektronnya dari I ke J, betul. Benda mana yang potensialnya lebih tinggi? Kalau negatifnya lebih banyak, berarti positifnya kan lebih sedikit atau protonnya lebih sedikit. Berarti yang potensialnya lebih tinggi adalah benda J. Berapa muatan akhir? Min 6 ditambah min 4 berarti min 10 dibagi 2 berarti min 5. Nah, sekarang K positif 2, L-nya positif 4. Itu yang di bawah ada tanda positif anak-anak ya. Mungkin nggak begitu jelas karena hampir keluar dari lingkaran, tapi masih terlihat itu. Berarti 2 plus 4, 6 ya anak-anak ya, plus 6 dibagi 2. Berarti muatan positifnya muatan akhir kedua benda adalah plus 3. Benda mana yang potensialnya lebih tinggi? Yang plusnya banyak berarti L. Aliran elektronnya kebalikannya berarti dari K ke L. Oke, saya kira anak-anak sudah bisa memahami itu. Nah, sekarang ini juga bisa anak-anak pahami. Sekarang kelistrikan pada sel saraf. Biolistrik, yaitu bidang yang khusus mempelajari aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah kita. Cara sel saraf menghantarkan muatan listrik. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak saling tarik-menarik dengan sendirinya, karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Jadi itu gambarnya ada membran. Bagian luar akson itu ada muatan positif, bagian dalam akson itu ada muatan positif dan negatif. Diperbesar itu yang anak-anak ya gambarnya. Kemarin kita sudah mengamati tentang bagian sel saraf atau neuron, inti, badan sel, dendrit, akson, di mana ada nodus Ranvier. Kemudian antara sel saraf dan sel saraf yang satu dengan yang lain itu ada
sinapsis. Selubung mielin itu yang terdapat pada akson yang sebagai selubung atau seperti seperti kalau kabel listrik itu yang isolatornya, yang plastik di luarnya itu. Saya ulangi, ini diperjelas gambarnya yang tentang sebuah sel saraf atau neuron. Saya ulang, selubung mielin seperti plastiknya itu ya, isolatornya. Kalau pada kabel listrik itu. Nah, sekarang bagian-bagian sel saraf, deskripsi dan fungsinya. Dendrit menerima impuls dari sel yang lain dan meneruskan ke badan sel. Badan sel meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain, atau ke sel otot, atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Mielin mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya muatan. Nodus Ranvier, tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Tuh, diulang lagi anak-anak. Nanti bisa dibuka juga pada buku paket. Jadi itu proses neurotransmitter yang mengakibatkan muatan positif dari natrium atau Na+ masuk ke dalam sel saraf. Muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf yang lain atau sel tujuan. Itu anak-anak gambarannya, perbedaannya sel saraf pada manusia dengan plastik sebagai isolatornya, kawat tembaganya yang menghantarkan arus listrik. Jadi selubung mielin sebagai isolatornya. Pergerakan impuls pada akson bermielin dan tidak bermielin. Yang anak panah merah itu adalah arah hantaran impuls. Kita lanjutkan. Sekarang hewan-hewan penghasil listrik. Allah memberikan keistimewaan pada makhluk hidupnya, tidak terkecuali pada hewan.
Hewan ada yang menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsang. Baik itu untuk bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan bernavigasi. Meskipun pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Kita lihat yang pertama, ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah, dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplak ini merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi, dan saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Hewan yang lain adalah ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik dengan sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah kita. Tegangan ini cukup tinggi anak-anak. Pernah di medsos itu, di televisi itu pernah ada ahli yang sering syuting untuk mendapatkan hasil penelitian tentang hewan-hewan. Ada yang meninggal karena disengat oleh pari elektrik. Dan memang cukup tinggi tegangan yang dihasilkan sehingga bisa menjadi hewan yang berbahaya. Yang ketiga adalah hiu kepala martil. Memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik, sehingga dia mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keadaan predator, dan untuk mendeteksi arus listrik yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Yang keempat, echidnas, atau kita sering menyebutnya landak ya Nana ya. Memiliki moncong memanjang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga sebagai mangsanya. Jadi akan terus-menerus dibasahi elektroreseptornya agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Yang kelima, belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan tersebut dapat diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Kemudian lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga 350 volt. Wah, sangat besar ini anak-anak. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari bagian terakhir dari listrik statis. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran interaktif
Bu Wiwi mengadakan penilaian untuk ulangan harian, jadi mulai dari awal pertama materi yaitu tentang interaksi muatan sampai yang terakhir ini tadi. Kerjakan penilaian yang ada di spensako.id. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah ulangan ini, minggu depan kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Semoga pembelajaran walaupun hanya melalui PJJ, kita belum bisa bertemu secara tatap muka anak-anak. Bu Wiwi berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar sehingga menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak. Sekian anak-anak dari Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.